Salam saudara, selamat pagi untuk kita semua. Pagi kok. Pagi Pak, Selamat pagi Bangku. pagi Kayen, Pagi Ya, Jacob. pagi Pak. Ya, salam Yakub semua saudara juga ya. Salam Pak. Eh, baik, terima kasih saudara karena sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini dan kita bersyukur karena terus ada kesempatan bagi kita untuk bertemu. Baik tadi juga mulai jam 6 ada pertemuan eh, Abim ya di Tito eh, dengan tema pelaksana kehendak Allah. Dan hari ini juga sekarang kita akan mengulang bersama tentang ajaran di antara kita semua saudara Abdi ya, Abdi Salamasi. Jadi pagi hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dan hari ini kita akan eh, di apa ya? sud- eh, saya akan membuka pertemuan kita pagi hari ini dan memulai doa. Dan kemudian saudara Putra akan menyampaikan ajaran, mengulang ajaran kepada kita bersama. Dan perjamuan Tuhan nanti ada Pak Eko yang akan memimpin, serta saudara Predi yang akan menutup dalam doa dan juga tentang dukungan. Dan hari ini kita akan mengulang ajaran bersama dari dua ayat ya, mungkin nanti fokusnya, tapi nanti akan dijelaskan dengan lebih jelas dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan 2 Korintus 6 ayat 14 seperti yang sudah ada di undangan. Temanya tentang pasangan yang sepadan di dalam kasih. Jadi tentang pasangan mungkin itu adalah hal yang sudah sering kita dengar, juga tentang yang sepadan di dalam kasih. Tapi di dalam bayang-bayang banyak orang yang mengenal tentang bagaimana itu pasangan. Mungkin suami istri atau orang yang sedang berpacaran itu yang dikatakan pasangan. Tapi bagaimana sebenarnya wujudnya itu yang akan kita dengarkan di pagi hari ini. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan eh, kepada saudara semua. Sebelum kita memulai, kita bisa berdoa bersama. Terima kasih Allah karena pertolonganmu saja kepada kami, sehingga kami semua yang ada di pertemuan hari ini bisa bersepakat atas satu berita Injil yang sama, Injil Kerajaan Allah yang sudah kami alami bersama. Bagaimana kami sepakat bahwa Yesus yang telah menyelesaikan dosa kami dan Yesus telah menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Itu yang menjadi dasar pertemuan kami hari ini, sehingga kami ingin mengulang bersama tentang ajaran dan juga bersekutu bersama di dalam setiap teladan yang telah Al-Masih perintahkan dalam kitab suci. Allah yang memberkati, memberkahi setiap pertemuan kami hari ini. Eh, Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama junjungan kami yang ilahi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Eh, Kami persilakan Saudara Putra untuk menyampaikan khotbah atau ajaran. Ya, terima kasih untuk Saudara Jacob yang sudah membuka pertemuan pagi hari ini dan yang sudah mengantarkan kita. Salam kepada semua saudara dari berbagai tempat di Indonesia ya, seluruh Indonesia. Pagi hari ini saya akan membawakan bagian dari ajaran kasih, topik kasih masih. Jadi masih tetap berhubungan dengan topik-topik sebelumnya dalam ruang lingkup iman, kasih, dan pengharapan. Tapi pada pagi hari ini kita akan coba melihat uh, bagian dari kasih, tetapi lebih kepada aplikasi sederhana yang bisa segera dilakukan. Nah, bagian yang ingin saya coba sampaikan kepada kita itu tentang uh, bagaimana ketika kita hidup di dalam kasih, itu artinya kita siap hidup untuk bersama dengan saudara-saudara. Jadi bukan kasih yang tertahan di dalam hati, yang sebatas maksudnya kita mengerti konsep, tetapi hal itu pasti ditunjukkan gitu. Jadi sama seperti yang minggu-minggu sebelumnya juga
ketika disampaikan tentang iman, ya berarti itu sesuatu yang harus terlihat dari tindakan kita, bukan sebatas konsep begitu ya. Nah, jadi pagi hari ini topik yang kita mau bahas bersama-sama itu tadi tentang pasangan yang sepadan di dalam kasih. Di pertemuan sebelumnya, beberapa minggu yang lalu kan, saya juga sudah sempat membahas dari Ibrani 10 ayat 20, 25, 23 sampai 25. Di dalam pertemuan itu salah satu poin yang disampaikan sehubungan dengan bagaimana cara untuk berpegang teguh pada ikrar dan dari pengharapan yang sudah kita sampaikan atau nyatakan kepada Allah dalam Al-Masih. Salah satu poinnya adalah berpegang teguh dengan cara bersama-sama. Jadi bukan sendiri yang memegangnya gitu ya, bukan sendiri untuk berpegang pada ikrar itu. Nah kalau sendiri, ya saya pikir itu sesuatu yang akan sangat melelahkan sebenarnya. Teguh ikrar itu, maka di sana ada kebebasan, di sana ada apa ya, seperti ya memang itu kita akan mendapat kekuatan baru begitu ya, karena ada orang yang bersama dengan kita. Nah, poin yang dalam pembahasan pagi ini juga masih berhubungan dengan hal itu. Nah, bersama-sama itu maksudnya bagaimana? Jadi bersama-sama berarti kan itu seperti yang kemarin kita sampaikan, tujuan untuk berpegang teguh adalah atau bersama-sama itu adalah mendorong dalam kasih dan perbuatan-perbuatan baik. Jadi makanya di sana ada nasihat, di sana ada memperhatikan supaya kasih dan perbuatan baik itu bisa dibangkitkan. Nah, perbuatan baik yang dimaksud itu seperti apa? Nah, bukan perbuatan baik yang seperti kita kasih makan pengemis di jalanan ataupun mungkin pergi ke satu tempat untuk melakukan misi sosial dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan baik yang hari ini seperti memang didorong orang untuk ditunjukkan di mana-mana. Karena ya melihat bagaimana krisis global itu seperti melanda di mana-mana sehingga memang orang-orang Kristen pada umumnya seperti berusaha untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan baik yang tadi seperti disampaikan Saudara Jakub hanya sampai pada batas bayang-bayang, tidak menolong orang sampai pada wujudnya gitu. Dan ketika itu hanya sampai pada bayang-bayang, tentu itu menjadi sia-sia karena pasti tidak berkenan kepada Allah. Karena Allah hanya berkenan kepada wujud, dia tidak berkenan kepada bayang-bayang begitu. Nah, jadi perbuatan baik itulah ternyata yang sedang menjadi tujuan utama dari kebersamaan di dalam persekutuan. Nah, jadi nah kalau perbuatan saya juga seperti mengingat ya, kalau perbuatan baik itu dilakukan sendirian, biasanya kan tujuannya untuk memuliakan diri ya, memuliakan diri sendiri. Tapi kalau perbuatan baik itu didorong dilakukan untuk bersama-sama, ya tentu itu dalam kitab suci dicatat supaya Allah dimuliakan. Karena Allah menginginkan memang kita tidak sendiri, melainkan satu atau bersama-sama. Nah, jadi bagaimana maksudnya bersama-sama untuk membangkitkan kasih? Nah, dalam hal ini kita akan melihat dari bagian Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Mungkin kita bisa buka bersama ya. Atau mungkin yang sudah hafal bisa juga tidak perlu buka karena ini memang ayat favorit lah. Kalau ada yang sudah mendapatkan bisa tolong langsung dibacakan ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Aku bacakan. Silakan. Berfirmanlah Allah, kami hendak menjadikan manusia menurut citra kami, sebagai cerminan kami. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas semua binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut citranya, menurut eh, menurut citranya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan.
Allah memberkahi mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas semua binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi dari bagian ayat itu kan eh, kita bisa melihat ya bahwa yang pertama-tama itu kan Allah sendiri yang menyatakan kasihnya kepada manusia yang diciptakan itu sendiri ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa prinsip dasar kasih itu adalah memberi hidup. Nah, saya menghubungkan itu dengan bagian kasih. Karena ketika Allah melihat bahwa seperti akan menciptakan manusia, nah dia menciptakan itu kan segambar dan serupa dengan Allah gitu. Jadi segambar dan serupa dengan Allah itu kan maksudnya memang memiliki kemuliaan yang sama dengan Allah. Nah, kemuliaan itu kita tahu sekarang bahwa maksudnya adalah roh Allah itu sendiri. Dan ketika roh Allah ada di dalam manusia, maksudnya diberikan, dikaruniakan itu, maka itu pun kan seperti menjadi wujud pernyataan kasih Allah kepada manusia. Jadi memang kasih itu tidak bisa tidak bisa lepas dari yang namanya roh Allah sendiri gitu. Nah, perwujudan dari kasih Allah itu adalah dia memberikan rohnya kepada manusia. Dia memberi hidup. Jadi kasih itu akan selalu berbicara hidup. Nah, ini kan berbeda dengan kasih dari manusia ya. Kasih dari manusia itu kan seperti kalau kita tidak tinggal dalam ajaran yang benar, maka kasih itu kan bisa bercampur dengan kepentingan-kepentingan lain yang pada akhirnya mungkin tidak membuat orang menjadi hidup, tetapi justru akan seperti membinasakan atau menghukum. Tapi berbeda dengan kasih yang diberikan oleh Allah, Allah sendiri menyatakan supaya manusia itu hidup, dia memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan begitu. Jadi tidak ada kepentingan lain di sana kecuali Allah ingin manusia itu hidup bersama-sama dengan dia dan mengalami sendiri kasih Allah. Makanya ini menjadi jelas juga ketika di dalam Yohanes dicatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi memang landasan utama atau motivasi utama gitu ya, atau dorongan utama Allah ketika menyatakan rohnya kepada manusia di manusia yang pertama ya di Taman Eden, itu memang Allah ingin supaya manusia mengalami kasih Allah itu sendiri. Dan tidak berhenti sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Allah melanjutkan cerita kasih itu sehingga pada kedatangan Al-Masih, ya Al-Masih sendiri pun harus mengalami penderitaan dan bahkan mati supaya memang kasih Allah itu dialami oleh manusia, dan kasih itu pasti berbicara mengenai roh Allah sendiri gitu. Nah, makanya kan bagaimana bukti kita bahwa kita sudah mengalami kasih Allah? Ya kita memiliki rohnya. Kita memiliki roh Allah yang sudah kita terima berdasarkan atau karena berita Injil. Nah, jadi ketika kita pun akan melakukan atau memberikan kasih kepada orang, kita tahu kasih yang mana yang kita akan berikan. Perbuatan baik mana yang akan kita berikan. Nah, akhirnya berhubungan dengan bagian pertama tadi, bukan perbuatan baik yang sebatas pada bayang-bayang yang justru membuat orang tidak menyadari bahwa ada masalah utama di dalam dirinya itu dosa. Dan dia memerlukan kasih Allah melalui berita Injil. Nah, jadi kasih itu akan selalu berbicara mengenai berita Injil. Selalu berbicara mengenai kasih Allah. Dan itu adalah bagaimana manusia dibebaskan dari dosa. Nah, itu poin yang pertama gitu. Jadi akhirnya kita mengerti dalam cerita dalam kejadian tadi kan, kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Allah yang pertama-tama menyatakan kasihnya. Nah, kemudian bagaimana cara Allah menyatakan kasihnya kepada manusia? Cara Allah menyatakan dengan menciptakan manusia yang pertama, nanti di kejadian 2 sebenarnya bisa dibaca lebih jauh ya, bagaimana proses penciptaan itu. Dia menyatakan kasihnya kepada manusia, tapi bukan kepada manusia yang sendirian, gitu ya. Tapi dia mengaruniakan itu kepada manusia yang dia sendiri sudah membuat itu menjadi berpasangan. Allah kemudian menciptakan Hawa, dan itu diambil dari tulang
dari Adam sendiri begitu ya. Sehingga memang Adam dan Hawa kita tahu bahwa sekalipun mereka ada dua orang, tetapi mereka satu di dalam roh Allah itu sendiri. Jadi Allah menyatakan kasihnya bukan kepada sendiri-sendiri gitu, bukan kepada orang per orang. Ya, maksudnya memang pengalaman itu kan menjadi pengalaman yang sendiri ketika seorang mendengar Injil, kemudian dia menerima itu sendirian ya, bukan karena didorong-dorong atau bukan karena seperti dibujuk-bujuk. Nah, tapi ketika dia sudah mengalami Injil, langkah berikutnya adalah dia harus siap untuk bersama-sama gitu. Jadi bukan sendiri dengan mengasingkan diri di satu tempat, kemudian atau menyatakan sendiri firman yang dia dapat sendiri, dan menyatakan itu aku terima dari Allah. Nah, itu yang sedang banyak dipertontonkan juga. Ya, baru-baru ini kan kalau saudara ada baca berita, itu ada satu nabi juga ya yang baru muncul dan sudah ditangkap polisi gitu. Saya lupa namanya. Ada Eden-Edennya gitu. Nah, dia menyatakan Islam itu harus ditutup, harus di apa namanya dibubarkan karena dia menyatakan bahwa dia mendapat wahyu dari Allah untuk menutup atau membubarkan itu. Wah, itu kan bisa membuat ramai sekali gitu ya. Dan ya udah ditangkap polisi gitu ya. Nah, maksud saya itu tadi kita menerima kasih Allah bukan sendirian. Kita menerima kasih Allah bukan menerima roh Allah bukan sendirian. Nah, di perjanjian lama ketika Musa menerima itu dari Allah, ya benar dia menerima itu roh dan seperti membagikan juga kepada orang-orang lain. Tapi di perjanjian baru ketika Isa sudah datang, roh itu kan diberikan secara maksudnya dicurahkan kepada semua orang yang percaya akan berita Injil. Nah, jadi cara Allah menyatakan kasihnya adalah menyatakan itu dengan bersama-sama. Dalam kata lain itu adalah berpasangan. Ya, jadi manusia yang pertama itu mereka ada berdua dan mereka itu adalah pasangan. Adam menyebut Hawa sebagai pasangan yang sepadan gitu ya. Ketika Allah membawa dia kepada ciptaan-ciptaan yang lain, dia tidak menemukan satu pun yang sepadan dengan dia atau yang sama dengan dia. Kemudian Allah menciptakan Hawa dan di sanalah dia menyatakan inilah pasangan yang diberikan oleh Allah sendiri. Nah, jadi Allah menyatakan kasihnya kepada pasangan manusia gitu ya. Setidaknya yang pertama kita lihat memang ya Allah menciptakan dua orang dan di sana mereka berpasangan. Allah menyatakan kasihnya kepada mereka. Dan pernyataan kasih itu tidak sampainya pada titik di mana manusia itu menerima, tetapi ada tujuan berikutnya yang memang harus dipenuhi, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Jadi beranak cucu dan bertambah banyak Allah, penuhilah bumi. Nah, jadi di sana menjadi tujuan. Jadi letak kasih yang diberikan oleh Allah itu sendiri bukan sampai pada ya kita hanya menerima itu dan kemudian menjadi pasif gitu ya, menjadi diam, tetapi Allah menyatakan Adam dan Hawa ini ya mereka harus beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dengan anak cucu ilahi gitu ya, anak cucu yang berada di dalam Allah yang memang tidak tercemar dengan dosa. Nah, di sanalah wujud dari pasangan ini sebenarnya. Di sanalah tujuan pasangan ini dibentuk oleh Allah sendiri. Jadi pasangan ini kita lihat sekarang bahwa bukan berbicara sebatas gender antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan, nah di sanalah pasangan. Ya kalau kita berbicara secara fisik, ya itu benar gitu ya. Pasangan suami istri, ya pasti harus laki-laki dan perempuan. Nah bukan seperti aliran-aliran tertentu yang menyatakan boleh laki-laki atau perempuan sama perempuan dan seterusnya gitu. Ya, jadi tetapi dalam bentuk cerita di awal itu tadi wujudnya yang awal ya sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya pasangan yang dimaksud adalah pasangan yang dibentuk Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi anak cucu yang dihasilkan adalah anak cucu yang ada di dalam Allah. Nah, itu poin pertama yang kita mau lihat. Jadi pasangan ini ya bukan dalam artian fisik, sebatas fisik saja, tapi ini lebih kepada wujud yang Allah sedang rencanakan untuk menyatakan kehendaknya. Nah, jadi poin berikutnya yang kita mau lihat
sesuai dengan topik yang utama tadi ya, pasangan yang sepadan di dalam kasih. Nah, jadi kita melihat sekarang bahwa nasihat ya atau dorongan yang sedang ingin disampaikan kepada kita bahwa jangan sendiri-sendiri gitu. Artinya sesudah kita dalam pengalaman dalam Injil, kita mengalami Injil, ya memang tidak baik sendirian. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan pagi hari ini sesudah mengalami Injil, apakah masih ada yang pernah merasakan kesepian gitu, seperti merasakan sendirian gitu, tidak ya sendiri, seperti tidak penuh dengan tekanan, penuh dengan beban, penuh dengan ya sesuatu yang mungkin sebelum mengalami Injil masih dialami. Nah, coba seperti mengingat itu dulu, dan ya kalau itu ada atau kalau itu pernah, ya kita tahu sekarang bahwa itu kita alami karena kita sedang sendirian, kita sedang tidak berpasangan gitu. Pasangan laki-laki tadi bukan bicara laki-laki dan perempuan gitu. Ya Kak Elizabeth bilang tidak pernah lagi. Oke. Nah itu baik ya. Maksudnya seharusnya memang demikian. Kalau itu memang tidak pernah dialami lagi, berarti kan kita memang karena sudah terlatih untuk bersama-sama dengan saudara. Nah, tentu kan kita tahu bahwa pencobaan itu menjadi beban yang sering seperti masuk tiba-tiba bahkan mungkin ke dalam pikiran kita, dan ketika itu didiamkan sendiri, maka di sanalah muncul beban. Nah, tapi ketika kita bersama dengan saudara, kita berbagi hal itu dengan saudara, maka di sana kan kita menjadi bebas karena ada nasihat yang disampaikan, ada perhatian yang ditunjukkan. Dan kita tahu cara untuk melawannya adalah dengan mengingat kembali ajaran yang sudah kita terima. Mengingat kembali bahwa kita sudah mendapat kasih Allah dengan penuh. Kalau kasih Allah sendiri sudah dinyatakannya melalui rohnya, melalui anaknya yang tunggal, tentu kita tahu bahwa seluruh hal yang kita khawatirkan, pasti berbicara 5 krisis global, ya pasti semua itu sebenarnya kita sudah tahu, kita berkuasa atas itu semua gitu. Itu bukan menjadi sesuatu yang memberatkan diri kita lagi. Seperti di awal tadi, Allah menyatakan kasihnya dan kemudian memberikan mandat ataupun wewenang kepada pasangan manusia yang pertama untuk menguasai bumi, mengusahakan itu, dan memilikinya gitu. Nah, jadi ya mengingatkan itu kepada saudara-saudara. Ketika melihat diri sendiri, ya segera berpasangan. Nah, kita bagian berikutnya, kita mau lihat yang sepadan itu yang seperti apa gitu ya. Bagaimana aplikasi sederhana dari pasangan yang sepadan di dalam kasih ini tadi. Kita sudah tahu bahwa wujudnya tadi adalah bukan bicara fisik, tapi berbicara bahwa Allah menyatakan kasihnya secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, berpasangan gitu. Tujuannya adalah supaya manusia beranak cucu, menghasilkan keturunan-keturunan yang ada di dalam Allah. Nah, dalam aplikasi saat ini kita melihat, coba dibuka dari 2 Korintus 6 ayat 14, bagian ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat 14. Kalau ada yang sudah mendapatkannya, bisa dibacakan. Saya bacakan. Silakan, Kak. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu berpasangan dengan orang-orang yang tidak beriman. Pasangan yang demikian tidaklah sepadan. Karena adakah persamaan antara apa yang benar dengan apa yang jahat? Dapatkah terang dengan gelap bersatu? Ya, Kak. Nah, jadi bagaimana maksudnya pasangan yang sepadan ya? Dalam bahasa itu tadi disebutkan pasangan yang tidak seimbang. Berarti lawannya adalah pasangan yang seimbang dan sepadan gitu ya, sama saja. Nah, banyak kan orang yang menerjemahkan ayat ini atau nas ini dengan apa ya? Ini menjadi ayat yang disukai oleh kaum muda-mudi gitu, karena melihat bahwa bagian ini seperti
dorongan untuk menemukan suami atau istri yang ada di dalam Tuhan lah bahasanya. Ya bisa dibilang suami atau istri Kristen gitu ya, seperti jangan agama lain. Nah, saya seperti pernah mendengar juga ajaran tentang hal itu. Nah, tapi kalau dibaca lebih jauh sebenarnya saya melihat beberapa terjemahan lain dari kata pasangan di dalam bagian ini. Itu kalau di King James disebutkan yoke, ya yoke itu seperti kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu disebut sebagai cook atau terikat bersama-sama dalam cook. Kemudian di New American Standard Version atau NASB itu disebut sebagai bond ya atau terikat. Nah, jadi maksudnya di sana kan yang lebih ditonjolkan dari bahasa pasangan ini sebenarnya bukan masalah gender yang saya lihat di sana, tapi poin keterikatan gitu. Artinya pasangan itu ketika ada orang yang berpasangan ya, dua orang yang berpasangan, berarti di sana ada ikatan gitu. Ada persepakatan, ada kesepakatan. Kalau bahasa tadi disebut di King James itu terikat dalam kuk, artinya ya kalau kuk itu kan seperti memang seperti diikatkan ke tubuh bersama-sama gitu ya. Dalam Matius kan disebutkan bahwa itu walaupun sebenarnya bukan kita. Nah, jadi bagian ini lebih menonjolkan arti keterikatan di dalam pasangan itu tadi sendiri. Nah, jadi keterikatan itu ternyata tidak boleh antara yang tidak seimbang atau tidak sepadan. Karena kalau tidak seimbang tentu jalannya menjadi sulit ya. Kalau tidak sepadan tentu jalannya menjadi terhalang dalam banyak hal gitu. Ada perjuangan-perjuangan yang menyulitkan di sana. Nah, jadi sepadan di sini disebutkan tadi terang sama dengan terang gitu. Jadi tidak boleh terang dengan gelap. Nah, jadi bukan juga kalau kita lihat dari kejadian tadi, pasangan ini bukan bersumber dari keinginan manusia, melainkan dari keinginan Allah. Jadi bukan kita sendiri yang buat pasangannya. Aku lebih cocok sama si ini ya. Maksudnya kita cocok-cocokkan orang begitu ya untuk akhirnya berpasangan. Tetapi ya Allah sendiri yang membangkitkan keinginan itu, bukan keinginan dalam hal sebatas wujud bayang-bayang lagi tadi seperti saya sampaikan bicara mengenai gender laki-laki dan perempuan, tapi ini keinginan yang dibangkitkan oleh Allah karena pengalaman atas berita Injil. Seseorang sudah mengalami Injil tidak mungkin mau sendirian lagi. Dia pasti ingin bersama dengan saudara-saudaranya. Itulah keinginan yang dibangkitkan oleh Allah. Mengalami persekutuan yang baru gitu. Ya, beberapa hal yang bisa terlihat ketika orang mengalami Injil kan itu ada sukacita baru, ada persekutuan baru ya. Salah satunya adalah persekutuan baru. Dia segera ingin bersama-sama dengan saudaranya. Nah, bersama-sama ini tadi menyatakan kasih di sana, menyatakan perhatian di sana kepada saudara, menyatakan perbuatan-perbuatan baik. Jadi bukan seperti bersama-sama sekedar ya sama-sama aja, tapi ada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan kasih. Nah, kebersamaan itu bicara kasih gitu. Bukan kepentingan lain yang ya aku bersama dengan dia karena aku punya tujuan tertentu. Nah, kalau di dalam bidang-bidang lain itu bisa saja, entah itu bisnis, entah itu politik dan seterusnya, ya kita tidak mau singgung itu. Nah, tapi dalam perjalanan kita sebagai pengikut Al-Masih, ketika kita mau bersama dengan saudara, bukan kita mau mencari sesuatu di sana, tetapi kita mau memberikan sesuatu, yaitu perhatian, itu kasih, itu perbuatan baik, nasihat, dan seterusnya. Nah, kalau semua saling berjuang untuk menyatakan kasih, tentu kan kita akan melimpah dengan kasih ya. Kita akan melimpah dengan perhatian di sana. Ya, jadi tidak ada yang tunggu-tunggu perhatian gitu. Tidak ada yang cari-cari perhatian. Nah, kita berjuang sama-sama untuk menyatakannya di antara kita gitu. Jadi sepadan maksudnya adalah bersama-sama di dalam Injil. Nah, itu poin yang seperti ditunjukkan. Nah, jadi sama-sama memiliki roh
atau sama-sama sudah mendapatkan Roh Allah, sama-sama sudah mengalami Injil. Nah, jadi sesudah hal ini kita terima, sudah hal ini kita dapatkan kesepadanan tadi, sepadan karena sama-sama mengalami Roh, maka sama seperti di kejadian tadi, Allah menyatakan ada tujuan di sana dari kebersamaan, yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Nah, jadi ketika kita bersama dengan saudara-saudara juga di antara kita sekarang, ya memang itulah tujuannya. Jadi kita bersama-sama di dalam di antara kita. Tapi ketika pun keluar, kita pun bersama-sama gitu, berpasang-pasangan. Nah, hal yang menarik saya lihat dalam cerita di Lukas ya, Lukas 10, Lukas 9, kemudian Lukas 10, ketika Al-Masih mengutus 12 orang murid, kemudian 70 orang murid, dia mengutus mereka berdua-dua untuk mendahuluinya ke tiap kota maupun desa. Nah, dalam perjalanan itu kan, ya saya seperti melihat tentu ketika mereka bersama berdua-dua ini, ya pasti mereka berbagi banyak hal di dalam perjalanan gitu ya. Ya saya pernah mengalami juga perjalanan bersama dengan beberapa saudara, berdua, entah itu bertiga atau mungkin sekaligus banyak. Nah, di dalam perjalanan memang itu akan terlihat bagaimana kita saling mengulang ajaran, saling menguatkan satu sama lain, dan ya berbagi secara bebas di sana, tidak hanya tentang bagaimana menolong orang, tetapi saling ketika ada pun kelemahan-kelemahan di antara saudara, waktu-waktu itu sangat baik untuk digunakan saling menguatkan. Jadi bukan sekedar curhat-curhat begitu ya. Jadi tujuan berpasangan di sini pun bukan sekedar curhat, kemudian ya maksudnya curhat itu seperti cerita aja tapi tidak mau dinasihati gitu ya kalau curhat. Dia sekedar ngomong, tapi ketika disampaikan nasihat dia tidak mau dengar. Nah, itu curhat maksudnya. Tapi kalau kita saling mengajar, ketika ada kelemahan-kelemahan pun di antara saudara, kita bercerita itu kepada satu orang lain yang kita lihat itu seperti bisa menjadi teman. Ya tidak mungkin semua juga ya, kita ada sekitar 40-an orang saat ini ya. Gak mungkin saya cerita ke 40 orang ya. Wah, saya mengalami kelemahan ini. Tolong bantu saya, Bang Jakub, tolong bantu saya, Kak Rini, tolong bantu saya, Pak Sinaga. Nah, saya cerita semua kan jadi bingung ya. Kan boleh aja saya memilih satu orang, kemudian saya bercerita itu kepada satu orang, dan ya dia menjadi teman bagi saya. Dan ketika pun saya memilih satu orang, itu bukan berarti saya menjadi eksklusif dengan orang ini. Bukan berarti maksudnya menjadi terpisah dengan tim yang lain atau saudara yang lain. Tapi saya memilih dia ya karena memang mungkin di sana seperti sudah terbiasa bicara dan seperti lebih tahu banyak hal bersama-sama. Nah, itu bisa saja gitu. Nah, jadi perjalanan dua orang pengikut ini yang diutus oleh Al-Masih, ya tentu mereka berbagi banyak hal di dalam perjalanan. Dan yang menarik juga di sana, ternyata mereka pergi berdua bukan untuk pergi selamanya gitu ya. Maksudnya pergi jalan berdua terus entah ujungnya pasangan A, ujungnya di mana, pasangan B, ujungnya di mana. Akhirnya pencar ke 70 arah yang berbeda atau 70 kota yang beda. Nah, menarik di Lukas 10 ayat 17 sampai 20, ternyata mereka berkumpul gitu. 70 orang murid itu kembali dan seperti melaporkan perjalanan itu kepada Al-Masih. Nah, jadi ada laporan ini. Nah, kalau sama Al-Masih boleh aja lah ya kasih laporannya. Karena kan dia Tuhan gitu ya. Tapi kalau manusia, ya saya pikir nggak perlulah melapor-lapor kepada manusia. Karena manusia kan bukan Tuhan. Seperti yang sekarang, maksudnya ya banyak di mana-mana. Ya orang kan harus menyampaikan laporan-laporan kepada pemimpinnya. Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini. Ini hasilnya, ini hasilnya. Ya, itu kan berarti mereka bertindak sebagai pemimpin atas orang-orang ini. Tapi kalau Al-Masih, ya memang dia pemimpin, dia Tuhan, dia wajib. Ya, maksudnya dia berhak menerima laporan sih. Itu yang seperti saya, oh iya ya. Nah, ketika kita menyatakan doa-doa kepada Allah pun kan kita sedang menyampaikan itu. Ini yang terjadi. Aku bertemu dengan ini. Yang terjadi dalam grup kursus kami. Maksudnya tolonglah si ini dan seterusnya ya. Kita menyampaikan hal itu kepada Allah karena melihat Allah sendiri yang mengutus kita kepada orang-orang ini, mengutus kita kepada sebagai saksi Injil. Nah, 70 orang murid ini kembali, mereka menyatakan, wah, kami melihat
seperti setan-setan pun takluk gitu ya. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin mereka sampaikan, dan itu menjadi ketika mereka berkumpul 70 orang murid, itu menjadi waktu perayaan gitu ya. Itu menjadi waktu untuk mereka bersyukur bersama-sama. Itu waktu menjadi mereka saling berbagi. Nah, mungkin di kesempatan lain ketika kita tidak bertemu bersama-sama sebanyak ini, ya berarti di sana kesempatan kita untuk berpasangan dengan saudara lain, berdua-dua, untuk pergi kepada orang-orang yang memang membutuhkan ini. Entah itu melalui sambungan telepon atau menemui langsung, secara langsung, entah itu melalui ABIM atau renungan yang sedang dipersiapkan di TikTok juga. Nah, itu semua usaha-usaha untuk membawa berita Injil kepada orang. Entah memang kita berdua saja pergi, atau mungkin bertiga. Nah, jadi pasangan yang dimaksud di sini, ya paling tidak pasangan itu kan harus 2 orang ya. Nah, 2 orang, 3 orang. Nah, ketika 2-3 orang bersepakat di dalam nama Kristus atau Almasih, maka di sana kan Allah menyatakan kehendaknya. Injil pasti dibicarakan. Berarti roh Allah pun ada di sana ya. Kehadiran Allah itu kan karena rohnya. Dan rohnya itu ditunjukkan karena ada berita Injil yang diulang. Jadi bukan dengan manifestasi yang macam-macam. Tapi di mana Injil disampaikan, di sana roh Allah pasti ada gitu. Karena roh hanya bisa bekerja melalui berita Injil, bukan melalui cara yang lain. Nah, jadi waktu kita bertemu bersama-sama saat ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan. Nah, bukan hanya di pertemuan pipa, di kursus juga itu bisa ya. Di kursus kita bisa berbagi. Nah, kita bersyukur karena ada banyak kesempatan atau pertemuan yang dibuat hari-hari ini untuk kita. Baik itu kursus, itu ada pipa, ada FORB, ya Pak Oni juga seperti membuat di TikTok ya, seperti mengusahakan tiap hari juga, dan itu bisa menjadi pertemuan selain di antara kita bisa menolong juga di sana, bisa berpasangan untuk membawa orang supaya ada anak cucu yang dihasilkan bagi kerajaan Allah. Nah, jadi lagi-lagi semua pernyataan kasih Allah ini tujuannya adalah kita menyatakan kasih juga kepada orang. Dan caranya adalah dengan berpasangan. Nah, boleh sendiri. Nah, tapi sendiri itu kan seperti sekali aja ya. Saya ketemu sama satu orang ya, saya cerita sendirian sama dia. Dan sesudah dia terbuka, ya saya teruskan sendiri. Sampai 10 kali pertemuan saya sendiri-sendiri terus. Nah, di sana kan pasti ada beban yang lebih yang kita tanggung ya. Kenapa kita tidak hubungkan? Seperti Filipus kepada Nathanael misalnya. Filipus ketemu dengan Almasih, segera Nathanael dihubungkan. Andreas dengan Simon Petrus. Nah, semua kan seperti menghubung-hubungkan di sana. Nah, jadi memang perjuangan bukan sendiri, tapi perjuangan bersama. Karena kalau perjuangan sendiri, pasti ada peluang untuk memuliakan diri. Ya, saya melihat itu. Tapi kalau diusahakan bersama-sama, Allah yang dimuliakan. Tidak ada peluang kita mencuri kemuliaan di sana, atau seperti merasakan sedikit kemuliaan. Ya, karena kita bersama. Artinya kita lakukan ini demi Allah saja gitu, demi Injil saja, bukan demi kita. Nah, itu memang jadi tujuan bersama-sama tadi di sana juga menolong kita untuk melihat tujuan semua ini kemuliaan Allah yang ingin kita utamakan. Nah, jadi itu aplikasi sederhana ya yang saya sampaikan. Kemudian ya pengertian kasih itu sendiri kita tahu. Pertama-tama ya itu ada singkatan sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Oni juga, bahwa K itu kan kuberikan hidupku, A itu Anda beri saya bantu, S itu siapa saja yang memberi hidup kita bantu. Nah, jadi di sana memang terlihat bagaimana proses Allah menyatakan kasih pertama-tama, kemudian kita meresponi kasih itu dengan menerimanya, dengan memberikan hidup. Nah, tidak sampai di situ, segera cari orang lain atau pasangan yang mau menerima kasih itu tadi. Makanya poin kedua, A, Anda beri, saya bantu. Jadi siapa yang kita cari, orang yang mau memberi hidupnya, sehingga bisa menjadi pasangan. Nah, tapi tidak cukup hanya K dan A, ada S, siapa saja. Nah, siapa saja ini kan berarti berbicara anak cucu atau orang-orang berikutnya yang ditemukan karena penyampaian berita Injil, karena kesaksian Injil.
Nah, sesudah KAS ini berjalan terus, ada beberapa orang akhirnya yang bersama, ya, Injil menjadi tema ya, menjadi ajaran yang terus diulang dalam bentuk bank, berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan. Nah, usaha dari semua perjuangan bersama-sama ini adalah hamba Al-Masih yang dipercaya. Maksudnya kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya di antara saudara, eh, ketika juga membawa berita kepada orang lain. Dan yang poin terakhir yang saya ingin sampaikan adalah hidup di dalam kasih Allah berarti hidup bersama-sama atau berpasangan untuk menghasilkan anak cucu yang memuliakan Allah. Jadi pasangan yang sepadan di dalam kasih berarti pasangan yang dipertemukan sendiri oleh Allah melalui berita Injil untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia dan pada akhirnya bisa menghasilkan anak cucu yang memuliakan Allah. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah bersama sampai saat ini. Saya kembalikan kepada saudara Jacob. Terima kasih Saudara Putra karena sudah menyampaikan ajaran di pagi hari ini. Dan itu sangat sederhana tadi ya. Ketika dimulai dari prinsip dasar kasih itu sebenarnya tentang memberi hidup yang diteladankan oleh Allah kepada manusia. Dan akhirnya kita tahu hidup itu maksudnya kan rohnya ya. Dan itu juga tadi yang disampaikan pada akhirnya kalau pasangan yang sepadan itu adalah pasangan yang telah menerima ruh Allah, begitu, sudah menerima hidup. Jadi itu yang membuat eh itu yang menunjukkan kasih itu tadi yang disampaikan dan bagaimana tadi tentang pasangan juga sudah dijelaskan tentang kesepadanan yang harus bersama-sama mengalami Injil begitu ya. Supaya bisa eh ya karena itu tujuannya begitu, bukan tadi seperti pasangan ini adalah yang seperti dalam bayang-bayang, tapi dalam wujudnya adalah berbicara tentang bagaimana melakukan pengabdian bersama di dalam Injil. Dan kiranya itu yang menjadi teladan dan aplikasi bagi kita untuk berpasangan-pasangan ya pada saat ini di dalam pengabdian di berbagai tempat dimanapun kita berada. Saudara juga bisa meneruskan berkah dari apa yang saudara tangkap dari ajaran yang diulang bersama kepada kita di pagi hari ini. Dan eh, sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan kepada Pak Eko. Kami persilakan. Ya, terima kasih, Yakub dan Pra. Mari kita bersama-sama untuk melakukan jamuan. Sebelumnya kita akan mempersiapkan roti dan anggur, atau kalau berkenan, sekali-kali kita membuka kamera kita. Kalau berkenan. Oh, oke. Ya, terima kasih. Nah, sebetulnya ini kan perjamuan Tuhan. eh, Dulu kita ingat, bukan perjamuan suci ya. Dilakukan 1 tahun sekali, atau mungkin 3 bulan sekali dalam 1 tahun, atau mungkin dalam acara-acara tertentu lakukan jam suci. Kita bukan jam suci, tapi perjamuan Tuhan. Di mana perjamuan Tuhan itu, tetapi sebetulnya dulu sangat susah sekali untuk beralih ya, karena pandangan-pandangan dan lain sebagainya, ajaran dan sebagainya. Ternyata untuk merendahkan, untuk melakukan apa yang berkenan, itu sebetulnya sangat susah sekali. Makanya kita diingatkan terus setiap saat untuk melakukan hal ini itu bukan suatu hal yang ritual, atau bukan sesuatu hal yang seperti disakralkan. Harus kalau
saya ingat harus bahan bagus dan sebagainya, alat-alatnya dan sebagainya. Dan yang win adalah eh, orang-orang yang dipilih dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan ini zaman Tuhan itu mengingat bagaimana sih kasih Allah kepada manusia. Mana Al-Masih telah menderita, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Dan barang siapa yang percaya akan diselamatkan, berarti percaya akan korbanannya di kayu salib. Nah, itulah sukacita dan itulah pengharapan kita sudah terima. Dan setelah kita terima itu, ternyata kita juga ada komitmen. Dan kita adalah sebagai saksi-saksi Injil. Di mana Injil yang sudah kita terima itu, biarlah kita juga bisa menyampaikan kabar itu kepada banyak. Nah, oleh sebab itu siapa yang mengikuti perjamuan Tuhan ini adalah saudara-saudara yang sudah percaya dan mengakui Tuhan dan darah Al-Masih yang telah menyucikan atau menyelesaikan dosa manusia. Oleh sebab itu, pertama kali roti melambangkan tubuh Al-Masih yang suci dan tidak berdosa. Kalau sudah siap, sebelum kita makan roti perjamuan ini, untuk mengingat perbuatan junjungan yang ilahi, ia sendiri telah bersabda demikian. Inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Lakukan ini untuk aku. Mari kita lakukan bersama. Yang kedua, isi cawan ini melambangkan darah Al-Masih yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Sebelum kita minum bersama, junjungan yang ilahi telah bersabda demikian. Minumlah kamu semua dari cawan ini karena inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk dosa. Mari kita bersama-sama. Kitab suci Injil berkata, karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian kamu sedang akan kematian junjungan kita yang ilahi sampai kedatangannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengingat kasih-Mu pada dunia ini. Melalui pengorbananmu kayu salib untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Terima kasih atas kesempatan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Meskipun kami di beberapa tempat, di beberapa daerah dan lain waktu, tapi melalui pertemuan ini Engkau mempersatukan kami dalam ingat kasih kepada dunia ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Bang Yakub. Makasih Pak Eko karena sudah memimpin kita semua di dalam perjamuan Tuhan. Dan ini kita sampai di bagian yang akhir. Kami persilakan Saudara Freddy untuk menyampaikan penutup
dan juga eh, dukungan dan doa. Dipersilakan. Terima kasih Bang Jakub dan Pak Eko. Ya, saudara-saudara, sebelum kita menutup pertemuan FIPA pagi ini, mengingatkan bagi kita seperti apa teladan jemaat mula-mula dalam hal berdoa dan mengumpulkan dukungan. Nah, jemaat mula-mula telah memberi teladan kepada kita bagaimana mereka setiap kali berkumpul, mereka berdoa memuji-muji Allah, doa mereka sangat jelas. Karena sebelumnya Al-Masih sendiri sudah mengajarkan mereka bagaimana cara berdoa yang memenuhi persyaratan kehendak Allah. Nah, seperti yang tertulis dalam kitab suci, doa Al-Masih yang diajarkan adalah, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milikmu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, saudara-saudara, doa tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, doa untuk kedatangan kerajaan Allah, dan bagian yang kedua adalah doa untuk keperluan hidup bagi kerajaan Allah. Jadi, aplikasi dari doa ini adalah jika ada dari antara saudara-saudara yang ingin menyampaikan hal-hal yang kita bisa doakan bersama berkaitan dengan dua bagian doa tersebut, dipersilakan mungkin 1 menit gitu ya, jika ada yang mau disampaikan untuk kita doakan bersama. Nanti malam ada pertemuan orang muda ya, bisa kita doakan bersama untuk orang-orang yang hadir dan semua pertemuan kita nanti. Terima kasih. Terima kasih Bang Jakub. Masih ada yang lain? Sambil mengingatkan bagi kita perihal tentang teladan memberi dukungan. Nah, saudara-saudara, jemaat mula-mula meninggalkan teladan kepada kita. Yang pertama, semua orang yang mengaku percaya kepada Isa tetap bersatu sebagai satu kelompok dan segala harta milik mereka dipakai bersama. Selalu ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikan hasil penjualannya kepada setiap orang di antara mereka yang memerlukannya. Kedua, pada hari pertama setiap minggu, mereka masing-masing menyisihkan uang semampunya dan menyimpannya di rumah. Maksudnya ialah supaya pengumpulannya jangan baru dilakukan setelah uang itu sudah mau diserahkan. Tujuan dari pemberian ini adalah yang pertama, persepuluhan yang disejajarkan dengan keadilan, kasih, dan kesetiaan. Yang kedua, persembahan khusus yang diberikan karena keperluan khusus. Dan yang ketiga, sumbangan sukarela untuk bantuan keperluan banyak orang. Jadi saudara-saudara, demikian juga ada 3 hasil dari pengabdian harta sebagai wujud melayani keperluan saudara seiman, yaitu yang pertama, pemberitaan Injil yang banyak dan penuh kuasa, hidup dalam kasih karunia yang melimpah, dan yang ketiga, keperluan di antara jemaat tercukupkan. Jadi, baiklah di antara kita memberi dukungan sesuai dengan petunjuk Tuhan kepada umatnya. Demikian petunjuk bagi kita. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena di dalam Al-Masih kami telah dipersatukan dan ditetapkan menjadi pasangan yang sepadan
untuk menghasilkan keturunan yang ilahi di seluruh bumi demi kemuliaan nama Allah. Kiranya rohmu yang menolong kami agar kami tetap menjadi pasangan yang sepadan sampai kedatangan Al-Masih yang kedua kali. Bapak kami juga berdoa untuk pertemuan orang muda malam ini. Kiranya rohmu yang menolong kami agar kami membuka mulut kami sesuai dengan petunjuk roh yang dinyatakan bagi kami sehingga kebenaran dinyatakan bagi setiap orang yang ikut dalam pertemuan orang muda malam ini. Saudara-saudara, junjungan kita yang ilahi telah memerintahkan kita untuk pergi menceritakan Injil kepada semua orang, mempermandikan mereka yang percaya dan melatih mereka menaati seluruh ajarannya. Karena itu, pergilah dengan keberanian dan keyakinan penuh bahwa Ia akan menyertai saudara-saudara dengan penuh kuasa Roh yang Maha Suci. Kiranya segala puji-pujian, penghormatan, kemuliaan bagi Bapa kita di dalam Isa Al-Masih. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Amin. Pagi. Pagi. Ya, semua. Bro Terima Freddy kasih dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Salam semua. Salam. Salam Pak. Salam. Salam. Ya, selamat pagi buat saudara semua dan juga Pak Freddy, Pak Eko, dan Pak Putra dan Pak Yakub Ginting sudah menyampaikan ajaran pagi ini. Kita sangat disenang, di penuh sukacita dan kita bersatu dalam Isa Al-Masih. Salam semua buat saudara yang sudah bergabung dimanapun berada. Terima kasih. Salam. Salam. Salam Pak. Salam Pak. Semua saudara. Salam-salam buat semua yang belum buka kamera. Salam Pak, Tuhan berkati. Ya, salam. Terima kasih. Terima kasih. Salam Pak, semuanya. Maaf saya nggak bisa buka kamera jaringan. Jaringan di laut Pak, hanya lagi. Ombak. Kedengaran kok Pak, kedengaran. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, salam. Jadi yang di lautnya. Oke, jadi diakhiri ya Zoom-nya, sampai ketemu lagi. Salam semua, makasih.